Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teori psikologi sastra. Teori psikologi sastra merupakan kajian yang menggabungkan elemen psikologi dan sastra untuk memahami hubungan antara pikiran manusia dan karya sastra. Ini melibatkan analisis psikologis terhadap karakter, motivasi, dan konflik dalam cerita, serta cara sastra memengaruhi pembaca melalui aspek emosional dan kognitif. Psikologi sastra juga memahami aspek kejiwaan dalam suatu karya sastra yang memberikan pemahaman terhadap tokoh-tokohnya. Jadi, psikologi sastra ini sebagai sebuah pendekatan untuk memahami aspek kejiwaan dalam karya sastra, baik kejiwaan penulis atau pengarang, atau pembaca, atau bahkan juga tokoh-tokoh yang ada di dalam karya sastra tersebut. Maka dari itu, psikologi sastra ini pendekatan yang cukup unik untuk menarik dan merupakan gabungan dari kajian atau dari ilmu sastra dan ilmu psikologi. Menurut Ender Suara dalam bukunya Metodologi Penelitian Psikologi Sastra, awal mula kajian ini muncul karena dua hal. Yang pertama, adanya dugaan karya sastra termasuk hasil proses kejiwaan yang diperoleh dari pemikiran penyair. Yang kedua, adanya kajian tentang pemikiran dan perasaan pengarang ketika berkarya. Psikologi sastra diklarifikasikan dalam 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan ekspresif, yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek psikologis penyair yang mempromosikan kreativitas dalam karya sastra. Kemudian, yang kedua, pendekatan tekstual itu meningkatkan aspek psikologi pada tokoh dalam suatu karya sastra. Yang ketiga, pendekatan resepsif itu pendekatan yang menekankan aspek psikologi pembaca akibat menghayati karya sastra. Dan untuk ruang lingkup psikologi sastra, ini ada 4 hal. Yang pertama, kajian mengenai psikologi pengarang. Yang kedua, kajian yang berhubungan dengan proses kreatif. Yang ketiga, bagian sastra dengan menggunakan aturan, hukum, dan teori psikologi. Yang ketiga, bagian sastra dengan menggunakan aturan hukum dan teori-teori psikologi. Yang keempat, kajian mengenai dampak dan kejiwaan atas teks sastra terhadap pembaca. Dan saya akan menerapkan teori psikologi pada novel yang berjudul Perahu Kertas karya D. Lestari. Penerapan teori psikologi sastra dapat ditemukan melalui analisis karakter, konflik, dan perubahan emosional. Dan beberapa contoh penerapan teori psikologi sastra beserta kata atau kalimat yang berhubungan. Yang pertama yaitu teori identitas dan psikologi perkembangan. Contoh kalimatnya seperti, setiap langkah yang pernah kita ambil, setiap keputusan, dan setiap pertemuan membentuk siapa kita sekarang. Jadi dapat dianalisis. Analisisnya yaitu merujuk pada perkembangan karakter dan pembentukan identitas sesuai dengan teori psikologi perkembangan. Yang kedua, teori kecemasan dan pengaruh lingkungan. Kalimatnya yaitu, ketika terlalu lama berada di dalam sejenis kehampaan, kebosanan, atau kekosongan, otak pun akan menciptakan sesuatu. Jadi analisisnya yaitu menunjukkan hubungan antara kondisi psikologis karakter dan respon terhadap lingkungan, relevan dengan teori kecemasan. Yang ketiga, psikologi sosial dan hubungan antara karakter. Ketika dua orang bertemu, sebenarnya tak hanya dua kepribadian yang bertemu, melainkan juga dua dunia. Jadi dapat dianalisis, mencerminkan pengaruh teori psikologi sosial dalam mengeksplorasi kompleksitas hubungan antar karakter. Yang keempat yaitu teori psikodinamika dan konflik batin. Kalimatnya seperti, aku mencintaimu, tapi aku takut mencintaimu. Karena mencintaimu berarti aku harus belajar kehilangan. Jadi analisisnya yaitu menyoroti konflik batin dan pertarungan emosional dalam hubungan, sesuai dengan prinsip psikodinamika. Jadi, analisis ini memberikan contoh-contoh konkret bagaimana teori psikologi sastra dapat diterapkan dalam Perahu Kertas, melalui kata-kata dan kalimat yang mencerminkan aspek-aspek psikologis karakter dan cerita. Mungkin cukup sekian.
pembahasan mengenai teori psikologi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.